wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Winadia Lubis selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nabila Adana dengan NIM 432210182 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. Di video kali ini saya akan mempresentasikan dengan tema Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia di Era Industri 4.0. Indonesia adalah salah satu negara dengan perkembangan ekonomi yang pesat. Selama 17 tahun terakhir, produk domestik bruto Indonesia telah naik 6 kali lipat dan pada tahun 2017 berhasil menempati peringkat 16 dunia. Saat ini, dunia telah memasuki era revolusi industri yang keempat atau Industri 4.0 yang ditandai dengan penggunaan teknologi digital serta mesin-mesin otomatis yang saling terkoneksi melalui jaringan internet. Pada tahun 2030, Indonesia ditargetkan menjadi 10 besar ekonomi dunia. Revolusi Industri 4.0 merupakan revolusi industri yang dapat dikatakan berbeda dengan revolusi industri sebelumnya. Revolusi industri generasi keempat ini memiliki skala, ruang lingkup, dan kompleksitas yang lebih luas, sehingga mendorong otomatisasi dalam semua proses aktivitas kehidupan. Teknologi internet yang semakin canggih dapat menghubungkan jutaan manusia di seluruh dunia yang sekaligus menjadi basis transaksi perdagangan dan transportasi online. Tidak dapat dipungkiri bahwa revolusi industri 4.0 tersebut membuka peluang yang luas bagi siapapun yang ingin maju. Arus informasi yang melimpah menyediakan manfaat besar untuk pengembangan ilmu pengetahuan, ilmu ekonomi, termasuk dalam dunia pendidikan. Lebih khusus lagi bagi pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia, di mana daya jangkau teknologi informasi tersebut tidak hanya berskala lokal, tetapi sampai berskala global. Generasi muda Indonesia lebih tertarik untuk mempelajari bahasa serta budaya asing daripada bahasa dan budayanya sendiri. Contohnya seperti bahasa Inggris, yang merupakan bahasa internasional yang menjadi bahasa yang paling sering untuk digunakan. Bahasa Inggris juga dianggap sebagai bahasa yang keren untuk dipelajari. Hal ini membuat penggunaan bahasa Indonesia menjadi jarang sekali digunakan dalam keseharian. Dengan adanya revolusi industri 4.0 juga menjadi faktor penggunaan bahasa asing dan gaul semakin sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Hal ini membuat bahasa Indonesia semakin berkurang eksis di kalangan generasi muda Indonesia. Penyebab generasi muda lebih tertarik mempelajari dan menggunakan bahasa asing adalah kesan yang ditimbulkan jika menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam percakapan dinilai terlalu formal. Akibat penggunaan bahasa asing dalam percakapan keseharian membuat kesadaran atas kecintaannya terhadap bahasa Indonesia semakin berkurang. Hal ini akan berdampak pada lunturnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada masyarakat, terutama bagi generasi muda. Selanjutnya, pentingnya bahasa Indonesia di era industri 4.0, yaitu yang pertama, mencintai bahasa Indonesia, sama dengan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, mencintai sastra Indonesia, sama dengan meningkatkan kemampuan literasi bangsa. Yang ketiga, semakin banyak pengguna bahasa Indonesia, maka semakin tinggi derajat bahasa Indonesia di mata dunia. Yang keempat, pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Indonesia kini sudah memasuki era baru atau revolusi industri 4.0. Industri 4.0 merupakan zaman yang keseluruhannya dapat dilakukan secara mudah, kapan saja, dan di mana saja dengan cara yang praktis, dengan memanfaatkan alat bantu teknologi. Maka, tidak heran bila pada revolusi industri 4.0, semua proses dilakukan secara otomatis yang tidak hanya menghubungkan manusia satu dengan yang lainnya, namun
juga menjadi ajang dalam proses transaksi transportasi dan perdagangan secara online. Dengan adanya kemajuan dan perkembangan teknologi informasi yang disebabkan oleh revolusi industri 4.0 tentu memiliki efek, baik efek positif maupun efek negatif yang menciptakan sebuah perubahan. Perubahan itu tidak hanya menyangkut pada satu hal, tetapi akan merubah berbagai aktivitas manusia dalam segala bidang, seperti ekonomi, sosial, dan pendidikan. Akibat dari adanya perubahan yang terjadi di dunia pendidikan, yaitu maraknya penggunaan media pembelajaran berbasis elektronik yang semakin bervariasi. Salah satunya adalah e-learning, yang merupakan singkatan dari e dan learning, yang berarti pembelajaran, sehingga membentuk sebuah makna yang sederhana, yaitu pembelajaran yang dilakukan menggunakan media elektronik. Banyak sekali manfaat dari media pembelajaran berbasis e-learning bila dibandingkan dengan revolusi 1, 2, dan 3. Karena pada era tersebut, teknologi informasi belum secanggih sekarang. Sehingga pada era 1, 2, dan 3, e-learning hanya bisa diakses oleh sekolah khusus. Namun seiring berkembangnya zaman, kini e-learning menjadi media pembelajaran yang populer dan penting dalam dunia pendidikan. Karena e-learning memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan. Era revolusi industri 4.0 semakin menuntut perubahan dari dunia industri, era robotika, dan juga otomatisasi yang membuat SDM Indonesia harus beradaptasi. Lalu sejauh apa kesiapan sumber daya manusia Indonesia dalam menyambut revolusi industri 4.0? Berikut kita simak liputannya. Era revolusi industri 4.0 semakin mendorong inovasi dari sejumlah aspek. Revolusi ini memberi ruang kepada kecerdasan buatan, robotika, dan Internet of Things untuk memainkan perannya. Revolusi ini mengharuskan manusia untuk terus berinovasi karena era otomatisasi mesin sudah di depan mata. Pendidikan adalah dasar utama untuk menyambut revolusi industri 4.0 itu. Selanjutnya, adanya dampak positif maupun negatif di era industri 4.0 terhadap bahasa Indonesia, yaitu dampak negatifnya yaitu banyak masyarakat, terutama para remaja zaman sekarang, sering mengacukan cara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, terutama dalam penggunaan di media sosial. Kita seringkali menjumpai bahasa yang memang tidak patut untuk diucapkan. Banyaknya kosakata baru dan kata yang dicampur adukan dengan bahasa asing yang membuat kualitas bahasa Indonesia menjadi menurun. Dengan begitu menurunnya rasa bangga dalam diri masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Berbahasa asing dianggap lebih pintar dan berpendidikan. Sementara dampak positif terhadap perkembangan bahasa Indonesia yaitu yang pertama dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat internasional tentang bahasa Indonesia. Yang kedua, meningkatkan terjemahan buku-buku ke dalam bahasa Indonesia ataupun buku berbasis online atau web, di mana saat ini sudah tersedia kamus berbasis digital. Dengan begitu, kita tidak perlu untuk membawa seperti buku kamus yang berat, karena kamus berbasis digital ini sudah bisa diakses di mana saja, kapan saja, dan juga sudah tersedia di handphone maupun laptop. Yang ketiga, bahasa Indonesia mulai dikenal oleh dunia internasional. Terbukti ada beberapa universitas di luar negeri yang mempunyai fakultas sastra bahasa Indonesia. Karena menurut mereka, negara Indonesia adalah negara yang subur dan mempunyai bermacam-macam budaya, flora, dan fauna. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Dan apabila ada tutur kata yang perlu berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.